sehat-sehatnya negara, kita mau ngobrolin tentang hipertensi nih ya. Jadi kita tahu hipertensi ini penyakit silent killer ya Dokter Edi ya. Ya, Uh, Kalau orang Indonesia sebutnya penyakit darah tinggi. Kadang-kadang suka disingkat darting gitu ya. Oke, oke. ini penderitanya kan banyak sekali. Bahkan mungkin dari satu populasi bisa sampai 40%, ada yang sampai 45% atau minimal 30%. Dulu pernah ada penelitian di Yogyakarta tuh penderita hipertensi orang dewasa itu 30% Dokter Edi. Jadi sebetulnya yang dimaksud dengan hipertensi itu apa? Oke, ya jadi memang seperti yang Dokter Alin katakan, ini Mhm. hipertensi, penyakit darah tinggi ini begitu common, begitu sering lah kita jumpai ya. Iya. Dan proporsinya ya sekitar 30-40% itu. Mhm. Kita memang memiliki kriteria, maksudnya apa sih sebenarnya tekanan darah yang normal dan di Hmm. mana sih sebenarnya baru dikatakan sebagai darah tinggi. Iya. Memang di dunia ini saat terakhir ini 2019 terakhir ya, Mhm. ini Amerika sama Eropa ada sedikit Perubahan. berbeda kriterianya ya. Ya Oke. mungkin di Indonesia nanti mungkin saya mau update dari Dr. Alin juga mana yang kita ikuti ya. Mhm. Kalau kita menurut American Heart Association atau Aha. yang dari Amerika itu Mhm. tekanan darah tinggi itu mulai 130, 80 sudah dinyatakan sebagai darah tinggi. Jadi lebih early lagi ya. Dia lebih lebih cepat lagi mendeteknya. Mhm. Sedangkan yang di Eropa, European Society of Hypertension itu Mhm. menganut tetap yang 140 dan 90 Mhm. ya. Iya. Jadi ya kalau kita lihat memang ada sedikit perbedaan kriteria. Mhm. Kalau kami yang di Singapura masih mengikuti yang European, jadi yang 140 lebih dari 90 ya. 140 90 ya. Oke, oke. Kalau di Indonesia bagaimana, Total? Itu ada JNC 7 ya, Jakarta National Committee. Berarti yang terakhir mungkin yang udah yang ke-9 ya. Aku kok lupa ya. Ya itu ada hypertension, pre-hypertension, terus hipertensi grade 1 2 sama yang ganas ya. Yang Oke. jadi kita ngambil beberapa juga bisa juga sih. Memang sebetulnya apa sih keuntungannya kalau kita ngambil yang standar yang lebih tinggi atau lebih rendah? Keuntungannya apa Dokter Edi? Jadi mungkin kalau kita memahami, sebenarnya kalau kita dilihat, memang secara on paper di dalam kertas kelihatan kok sepertinya Amerika lebih awal atau lebih lebih suka agresif Mhm. in detecting the hypertension ya. Mhm. Sebenarnya kita lihat meskipun mereka menyatakan bahwa grade 1 yang Mhm. atau level pertama lebih dari 130 dan 80 Mhm. itu ternyata bahwa orang-orang yang mereka deteksi dengan 130/80 sebelum 140 dan Mhm. 90 itu juga mereka hanya advice dengan dietary lifestyle change. Mhm. Jadi masih belum di-advise dengan medical treatment, maksudnya dengan obat-obatan. Mhm. Uh, Ya. jadi sebenarnya mungkin agak mirip dengan European Society yang mengatakan lebih dari 140/90 Mhm. dan dimulai dengan pengobatan. Mhm. Dan of course lebih bagus kalau dengan sisi Amerika, mereka detect lebih awal, Mhm. jadi kita bisa melakukan intervensi lebih awal, mencegah terjadinya komplikasi dan seterusnya. Iya, artinya kalau kita ketemu pasien yang udah 135, oh ini udah warning ya. Ah, Hati-hati kalau nggak ngerubah gaya hidup menjadi lebih sehat seperti yang dijalankan. Karena aku ketemu Edi dulu sama sekarang sama tuh bodinya tuh nggak melebar, nggak tipis. oh Kita begitu ya. tetap jaga itu ya. Oke, Dokter Edi kita break untuk yang pertama ini ya. Ini pesanan lagu nih, Dokter Edi kangen banget ini teman-teman ini. Judul lagunya Yogyakarta. Jadi ini Club Project ya, masih inget nggak? Masih dong, makanya masih Kepanjangannya apa Club mengumpulkan. Project? Saya kepanjangannya malah mungkin kurang kenal, tapi penyanyinya saya kenal Nah itu banget. penyanyi kan singkatan dari penyanyinya, Katon, Katon Bagaskara. Lilo, sama Adi. Ah, I see ya. Oke, oke. Oke, gitu Pak Ci, gitu Pak Ci. Oke, kita break dulu untuk yang pertama. Kita nikmati dulu lagu Yogyakarta dari Club Project. Oke, masih bersama saya Dr. Arlin dalam 1 jam bersama Dr. Arlin dan kita masih bersama Dr. Edi Ang MRCP. Kita ulangi ya, nggak banyak orang yang paham MRCP ya, Member of Royal College of Physicians.
Beliau lulusan dari Singapura, London. Pokoknya kemana-mana deh ya. Yang jelas ini internal medicine sama dengan aku, tapi aku dari FKUGM, Edi. Edi udah terobati kangennya nih dengerin Yogyakarta? Ya memang sudah kangen, makanya kita udah siap-siap rencana mungkin ya bulan Mei lah ya. Kita Bulan mudah-mudahan boleh ketemu Mei. semuanya. Oke, Dokter Novi Fitriani tolong di-arrange kedaftaran karpet merah ya sama Dokter Edi apa ya nanti ya. Ya, ya, itu komandan kita itu. Ya itu Bu Komandan sekaligus komandan kita nanti ya. Jadi Nah, Dokter Edi sekarang prakteknya dulu sudah pernah di apa nama rumah sakitnya? National kalau Hospital. di Singapura memang sudah kami rotation kan selama training itu Mhm. bisa di National University of Singapore, Mhm. kemudian Singapore General Hospital, Mhm. kemudian di Ng Teng Fong General Hospital, Mhm. kemudian di National Heart Center yang Mhm. bagian jantung, Mhm. kemudian also National Cancer Center yang Mhm. bagian cancer ya. Iya, oke Ya, oke. Pokoknya udah keliling-keliling lah ya. Oke, kita sambung lagi omongannya nih Dokter Edi ya. Tentang hipertensi tadi. Jadi ada hipertensi, ada yang primer, ada yang sekunder ya. ya. Mungkin pemirsa perlu tahu itu hipertensi primer maksudnya apa, sekunder maksudnya apa Dokter Edi? Oke, jadi memang hipertensi atau darah tinggi itu bisa kita bagi beberapa kategori ya. Salah satunya dengan cara penyebabnya apa. Jadi kita sebut sebagai yang primer dan yang secondary apa. Primer Ya. itu selalunya yang maksudnya yang esensial atau yang kita tidak bisa cari mengetahui apa itu sebabnya. Mhm. Yang tapi ini juga merupakan hipertensi yang paling besar golongannya, yaitu sekitar 90% ya, bahwa Iya. hipertensi itu mungkin hanya turun-temurun dari orang tua, Mhm. atau mungkin orang yang obesity ya, Mhm. orang yang merokok, orang yang lifestyle-nya, kehidupannya itu mungkin maaf yang kurang sehat Kurang kita sehat. katakan. Iya. Oke Nah, oke oke. ini Kalau yang mhm. terutama hipertensi primer ya. Mhm. Jadi sebagian besar Kemudian memang 90 sampai ah, 95% yang primer ya, tapi kebanyakan yang primer. itu. Kalau yang sekunder agak jarang ya, langsung tahu cuma satu. Mungkin yang primer itu karena kombinasi banyak faktor ya. Ya mungkin ya yang seperti yang kita tahu bahwa hipertensi sekunder itu yang berdasarkan maksudnya penyebabnya dari organ-organ tertentu ya. Iya. Seperti yang Dr. Ali katakan ya memang ini sebabnya sekitarnya 5-10%. Mhm. Seperti salah satunya mungkin yang orang dengan gangguan ginjal seperti ya renal artery stenosis atau mungkin penyumbatan pembuluh darah di Ginjal. ginjal. Iya. Ah, satunya. Yang Mhm. lainnya mungkin yang khas dari jantung seperti coarctation aorta, jadi pembuluh darahnya kita sebut aorta besarnya coarctation-nya, jadi tekanan darahnya jadi tinggi ya. Mhm. Ataupun yang kelainan hormon seperti yang kelainan endokrin seperti pheochromocytoma itu Mhm. yang menyebabkan dia sintesis terlalu banyak hormon-hormon yang menyebabkan tekanan darahnya menjadi tinggi. Mhm. Oke lah, kalau yang itu agak bikin pusing ya. Jadi kita ngambil yang simple aja Dokter ya. Tapi aku kepo nih, Ya. backgroundnya Dokter Edi itu gambar di mana itu? Ini gambar yang baru saya ambil 2 hari lalu di Singapura, di daerah Punggol namanya. Mhm. Nah, ini daerah yang sebelah utara, Mhm. yang baru di-develop, baru dibangun, Mhm. dan sangat asri gitu. Nah, Itu ini danau buatan atau sungai atau apa? ini sepertinya ya seperti daerah sungai kecil gitulah kita sebut mungkin. Itu taman Nah, kota ini ya? Jadi taman kota? taman di daerah perumahan, Mhm. perumahan publik sebenarnya, perumahan publik yang didekorasi dengan bagus, Mhm. sehingga sangat sangat indah. Saya sangat senang dengan alam sekarang. Saya mungkin kalau hari libur saya suka ke daerah, ke taman-taman. Nah, inilah Mhm. salah satunya gitu. Iya nanti kalau Dokter Edi pulang lagi ke Indonesia ya nanti kita tunggu tuh. Kita mau muter kemana aja? Boleh ini ya, saya sudah rindu Udah ke daerah rindu. Emang udah berapa tahun nggak mudik? mungkin kalau ke Jogja, terakhir saya tuh dulu 2017 saya ada sempat ke Borobudur sama 1-2 hari gitu. Udah lama banget ya. Itu dengan kawan-kawan yang
satu grup mereka mau mengunjungi Borobudur ya, jadi waktunya sangat mepet. Jadi maaf saat itu saya belum menghubungi teman-teman karena mepet sekali, kemudian kami balik gitu. Nah, Oke deh. tapi itu Sekarang udah ada flight langsung jadi gampang kalau mau ke Jogja ya. ya betul betul ya. Single flight direct. Oke, kita ngobrolin sekarang tentang faktor risiko hipertensi nih Dokter Edi. Apa aja sih yang orang yang mungkin akan menderita hipertensi itu yang seperti apa biar kita bisa prepare gitu. Ya memang seperti faktor resiko atau kita sebut risk factor ya pada hypertension ini. Secara umum kita lihat fokus satu men ya, gejala dari segi jenis kelamin. Memang kalau kita lihat dari demografinya laki-laki lebih banyak ya dibandingkan dengan perempuan ya. Mungkin karena faktor responsibility atau faktor kerja yang mungkin maaf laki-laki kan lebih sebagai head of the family, mungkin dia lebih banyak berusaha bekerja dengan wanita di rumah, mungkin expose-nya lebih banyak, jadi resikonya juga lebih banyak gitu. Satu. Yang kedua umur, secara usia orang yang umur di atas 40 atau 50 ke atas nih ya, dia lebih beresiko terhadap darah tinggi dibanding orang yang lebih muda. Salah satu faktornya of course dengan usia berlanjut, dinding pembuluh darah menjadi lebih kaku ya, not elastic as before, atau penyumbatan dengan kadar kolesterol dan semuanya, jadi resikonya juga lebih tinggi. Ya. Nah, kemudian orang yang suka merokok ya, merokok dan obesity, orang ya itu juga meningkatkan resiko untuk darah tinggi. Ini untuk resiko-resiko yang bisa kita ketahui secara umum ya, yang sangat sering kita jumpai. Kemudian resiko lain, ya, resiko lain seperti yang orang yang suka makan obat-obat tertentu, seperti untuk kaum ibu yang ikut pil KB atau sesuatu makanan, itu juga ada resiko untuk darah tinggi, seperti ya OCP ya, contraception pill, itu juga hormon-hormon tertentu, itu juga meningkatkan resiko untuk darah tinggi. Jadi memang kalau untuk ibu-ibu yang mau KB itu dicek dulu tensinya. Kalau tensinya tinggi dia nggak boleh pakai hormon ya, gitu ya Dokter Edi ya. Ya betul itu ya. Jadi terus kalau ini nih jarang olahraga dan jarang melakukan aktivitas fisik, ini banyak orang seperti itu ya, yang mager lah, malas gerak. Itu kenapa sih kok bisa bikin hipertensi? Ya memang banyak studi sudah dibuat ya, kalau orang yang beraktivitas olahraga itu ternyata bisa mengurangi tekanan darah sekitar 5-6 mm merkuri. Itu sangat bagus itu hanya dengan olahraga saja. Karena kita ketahui bahwa dengan olahraga kita itu mengeluarkan hormon endorfin. Ya. Kalau kita berolahraga, beraktivitas, ya, dan hormon endorfin ini ternyata bagus, dia bisa merelaksasi dengan pembuluh darah. Dengan pembuluh darahnya menjadi rileks ya, dindingnya rileks, otomatis pembuluh darah menjadi kurang. Ya. Dan dengan olahraga juga kita ketahui bahwa itu bisa mengurangi ketegangan di pembuluh darah. Jadi semua sangat bagus sekali. Ya. Tapi mungkin perlu kita kasih catatan ya Dokter Edi. Kalau misalnya tensinya before starting sport itu udah 160 lebih, nanti kalau dia dengan exercise tensinya bisa naik 60-70. Atas juga harus diperhatikan ya. Jangan-jangan ya, betul. Ya nanti starting pointnya 200/100 olahraga stroke nanti. Ya memang betul sekali Dr. Alin, ini poin yang sangat bagus, bahwa kalau orang yang sudah baseline-nya, maksudnya dasarnya sudah tekanan darah tinggi, memang agak hati-hati dalam melakukan olahraga. Konsul karena dulu. Karena kita expect bahwa kita harapkan dengan olahraga tekanan darah akan tinggi pada saat dia melakukan olahraga. Ya, itu adalah respon jantung terhadap olahraga yang kita lakukan. Cuma untuk long run, untuk long term, untuk masa panjangnya, nanti dengan seringnya olahraga, secara keseluruhan tekanan darahnya akan lebih terkontrol. Ya mungkin ini untuk preventif ya. Kalau yang udah hipertensi berat mungkin kita larang dulu, diobati dulu. Nanti kalau udah di pengobatan terkontrol baru kita izinkan lagi olahraga gitu ya Dokter Edi. Karena kita banyak ketemu kasus-kasus itu, kayak artis baru olahraga sebentar futsal meninggal, kaget.
kok dia masih muda, dia juga rajin olahraga. Banyak faktor ya, mungkin kita nggak tahu faktor Betul, apa yang betul. jadi pemicu gitu. Kalau misalnya obesitas itu Dokter Edi, kemarin saya sempat ngobrol sama ahli gizi, dokter spesialis gizi klinik, Dokter Anindya, bahwa salah satu komplikasi dari COVID itu adalah karena lama di rumah, akhirnya cuma ngemil, makan. Angka obesitas itu meningkat, Dokter Edi. Sekarang hubungannya obesitas dengan hipertensi bagaimana? Ya, secara umum kita ketahui bahwa orang-orang yang obesitas itu pun banyak yang dia tidak bergerak, ya, tidak beraktiviti, Mm-mm. tidak berolahraga. Dan ini kembali juga sangat simpel, orang yang tidak berolahraga, tidak beraktiviti, elastisitas pembuluh darahnya kan berkurang. Kaku Ya, jadi ya. ini juga kaku. Jadi dengan sendirinya otomatis dia punya tekanan darah juga bisa lebih tinggi dari yang orang yang beraktivitas. Mhm. Kemudian orang yang obesity association-nya dengan orang yang kolesterolnya juga lebih tinggi, ya. Mhm. Ya. Dengan kolesterol yang lebih tinggi, dengan sendirinya plak atau sintetis atau plak in the blood vessel dengan pembuluh darahnya juga bisa Mhm. lebih banyak. Jadi dengan sendirinya tekanan darah juga tinggi. Dan kita Iya. juga melihat bahwa orang yang obesity dan kalau tidur itu sering Sleep apnea. mengalami gangguan Ya. dan sering asosiasi dengan ini OSA namanya, Mhm. obstructive sleep apnea. Mhm. Dengan obstructive sleep apnea, tekanan darahnya juga lebih tinggi. Jadi Mhm. makin banyak ini faktor-faktor yang Mhm. diasosiasikan dengan orang yang obesitas. Mhm. Kalau di Indonesia untuk obesitas itu juga menurut saya dibanding dari waktu kita kecil ya, waktu kita kecil kan agak-agak kurang gizi ya Dokter Edi. Dengan perbaikan gizi, perbaikan ekonomi Betul. negara, itu saya melihat angka obesitas bahkan di anak-anak itu juga meningkat. Jadi saya pernah ketemu umur 5 tahun beratnya udah 40 kilo, kan coba bayangkan, can Hmm, you imagine? Artinya waktu itu saya kalau di rumah sakit pemerintah kan sering memberikan ceramah-ceramah kesehatan juga, misalnya diundang dinas kesehatan tuh DTRD. Ya saya iya, ingatkan untuk ibu-ibu jangan terlalu bangga punya anak yang obesitas berat karena sebetulnya betul. kita mempersiapkan dia untuk hipertensi di usia muda, diabetes di usia muda yang akan muncul lebih dini gitu ya Dokter Edi ya? Ya betul sekali, Dokter Alin ini. Karena orang-orang obesity itu sebenarnya bukan sesuatu yang bagus, Sehat, ini malah iya. menimbulkan banyak resiko untuk masalah-masalah kesehatan. Iya, oke. Oke Dokter Edi, ini udah 15 menit kedua kita break. Teman-teman sahabat sehat Sujonegoro, ini untuk mengobati rindunya Dokter Edi yang ini ke Indonesia. Jadi ada lagu yang beliau dulu suka banget, judulnya antara Anyer dan Jakarta. Itu yang nyanyi Ini Sheila Dokter Majid. Alin, Ya. kalau boleh saya buat ini antara Jogja dan Singapura. Oh gitu ya, nanti diganti ya teksnya ya. Yang nyanyi nanti Alin Majid, nanti bukan Sheila Majid nanti. Boleh, boleh, boleh. Sheila Majid tuh penyanyi lawas, suaranya bagus dari Malaysia, tapi yang aku Nah. dengar terakhir dia udah divorce, jadi nama belakangnya udah bukan Majid lagi, Sheila aja. Oh, oke, oke. Oke. Duo D udah siap? Oh belum. Oh sorry. Oke, lagi di download lagunya. Oh, oke, Oke oke, oke. oke. Jadi gimana nih? Happy banget nih tinggal di Singapura, nggak mau balik lagi ke tanah air nih Dokter Edi? Sebenarnya bukan begitu ya, Ah, karena kita semakin kalau boleh saya kasih cerita, ini pengalaman, semakin kita berada di luar negeri, rasa rindu, rasa sayang terhadap tanah air itu makin tinggi. gitu Ya, ya. jadi kita makin merasa bahwa bagaimana kita bisa give back to the community, bagaimana kita bisa mengabdi, ya. Mhm. Memang kita, maksudnya badan kita memang di luar negeri, ya, Tapi tapi jiwa hati kadang ya tetap di Indonesia. masih di Indonesia. Oh iya. Katanya ada lagu itu, Apa tuh? Dokter Alim, tak bisa ke lain hati. Oh nggak bisa ke lain lagi. Gimana? Lagu lain dulu. Oh lagu lain dulu. Tadi yang udah ready yang mana tadi? Ini ada Boleh, titipan boleh, dari boleh. teman-teman di FKUGM itu. Tadi pesennya apa ya? Bentar-bentar. Em, oh bunga terakhir nanti ya. Soalnya sedih banget lagunya. Ini dari Moko ini saya Ah, tadi lihat. Moko. Ya. Doa untuk kamu dari Dokter Cucu Sumarna di kaki gunung. Boleh. Ya Dokter Cucu, makasih banget aku kemarin udah nyicipin kuenya, enak banget yang dari Bogor, Tales Bogor. Dokter Edi harus nyobain itu. Udah siap? Ditunggu nih Gojeknya ke Singapura. Kemahalan ongkir nanti. Oke kita dengarkan dulu apa tadi judulnya?
Doa untuk kamu, yang nyanyi siapa? Aufikila. Ya pokoknya gitu deh. Oke, kita nikmati dulu. Oke, masih bersama saya Dr. Arlin dan Dr. Edi Eng dari Singapura. Oke, mungkin next kita ada permintaan nih. Dari Dr. Edi ini kembar sama Dr. Rudi. Nah, teman-teman nih ada yang minta Dr. Titin, nih Putu Titin, SPOG, minta sama ini dong, sama Rudi dong. Jadi pada kangen ternyata sama kalian berdua itu ya. Oke. Oke, kita sambung lagi obrolan kita ya Dr. Edi ya tentang gejala hipertensi. Apa aja sih yang patut diwaspadai dari hipertensi? Gejala yang diketahui masyarakat itu seperti apa tuh Dr. Edi? Oke. Jadi memang hipertensi atau tekanan darah tinggi ini gejalanya bisa bermacam-macam dan bisa tergantung juga organ-organ apa yang terkena komplikasi dari darah tinggi. Ya. Tapi secara umum kita bisa mengetahui bahwa gejalanya itu kadang-kadang bisanya bermula dengan mungkin sakit kepala, ya. Kemudian ada orang yang merasa tengkuknya kok begitu kaku, sakit, ya di lehernya. Kenceng gitu ya. Kenceng, ya. Kemudian of course ini juga kadang kalau dia lebih parah lagi, tadi kan gejala-gejala seperti sakit dada, ya, yang komplikasi sakit dada yang mengarah ke serangan jantung atau gejala-gejala stroke kalau darah tingginya sudah begitu tinggi, ya, kadang melemahnya salah satu anggota tubuh seperti tangannya kok sepertinya kebas-kebas, kemudian kurang tenaga, ya, kemudian juga boleh kalau dia mengarah ke buah pinggang atau ginjal, orangnya jadi anuria atau mungkin kencingnya jadi berkurang gitu. Loh kok tiba-tiba kok orang ini kok merasa kok beberapa bulan terakhir kok kencingnya berkurang. Itu berarti tandanya sudah mengarah ke komplikasi ke buah pinggang atau ginjal. Iya, artinya yang gejala yang Dr. Edi sebutkan tuh udah sampai komplikasi ya. Sebelum sampai komplikasi biasanya nggak ada rasa apa-apa ya Dr. Edi ya. Makanya kan orang sebutnya silent killer itu ya. Tahu-tahu udah karena mungkin ada gejalanya biasa saja seperti sakit kepala, orang mungkin merasa dia kurang tidur, ya, atau orang pun merasa dia itu mungkin stres, mungkin agak ya kerjanya terlalu capek. Jadi ini gejalanya seperti a very common problem, ya, problem yang mungkin cukup dijumpai secara umum dengan semua gejala penyakit yang ada. Boleh kita urai tadi kalau misalnya kaitannya darah tinggi dengan mual muntah, mungkin udah komplikasi ke ginjal, sakit kepala berat, itu mungkin udah ongoing stroke gitu ya Dokter Edi, mimisen. Kadang-kadang orang karena nggak merasa nyeri atau sakit, nggak pernah datang ke pusat layanan kesehatan, ke puskesmas kalau di Indonesia atau ke rumah sakit, tahu-tahu mimisen, begitu ditensinya 170, 180 misalnya gitu ya. Kadang-kadang ya itu komplikasi juga ya, mestinya dia udah lama ya. Kemudian ada juga yang sesak nafas, mungkin komplikasi udah sampai jantungnya bengkak ya Dokter Edi ya, gangguan. Ya betul. Jadi kadang memang deteksinya jadi lebih lambat kan, jadi pasien datang mungkin dengan staging yang sudah agak lama gitu, jadi ya komplikasinya sudah muncul ya. Memang kita targetnya kalau boleh ya secara awal pasien kalau dengan keluhan yang begini cepat-cepat berjumpa dokter, jadi mungkin kita boleh mencegah dan kita boleh mengobati dengan baik. Jadi kesimpulannya tetap prevention is the best. Ya betul sekali, prevention itu bukan hanya the best dalam arti mencegah dari komplikasi, juga bisa lebih murah biayanya kan. Setelah itu kita bisa mencegah pasien supaya tidak berhabis biaya yang besar dan juga kesehatannya lebih terjaga. Karena kadang kalau sudah komplikasi, meskipun kita mengobati, kadang komplikasinya itu tidak reversible, mungkin tidak boleh. Sudah irreversible, udah nggak bisa balik normal lagi ya. Jadi tinggal menyesal ya. Karena sebetulnya waktu tensinya masih 130, 140 mungkin udah diperingatkan misalnya di awal, oh tensimu kok masih muda kok segitu gitu. Kamu harus begini. Santai aja, aku nggak pegel-pegel, nggak pusing, badanku oke-oke aja, aku happy aja. Ternyata datang dengan komplikasi yang kita sebutkan tadi ya Dokter Edi ya. Ya, betul sekali nih apa yang Dokter Alin katakan. Memang banyak pasien yang
dia tidak merasa bahwa perlu berjumpa dokter Mhm. karena belum ada gejalanya, dia tidak merasakan sesuatu. Nah, Mhm. ini yang sangat sangat disayangkan terjadi begitu. Mhm. Jadi pada beberapa kasus ada yang darah tinggi atau hipertensi ini menjadi kondisi gawat darurat ya, yang membutuhkan penanganan segera. Jadi kadang-kadang ada sesuatu yang menyebabkan tekanan darah naik dengan sangat cepat dan sangat tinggi. Jadi kayak akut on chronic hipertensi ya, misalnya dia sehari-hari dia 130, 140, tahu-tahu karena sesuatu ada serangan hypertension attack jadi 200 lebih. Kapan sih sebetulnya orang harus segera as soon as possible menjumpai dokter? Apa nunggu tensinya di atas 180 dulu atau 140 udah perlu ketemu dokter atau gimana dokter Edi sarannya? Oh, oke. Jadi begini, kalau kita melihat ya, kira-kira, bagaimana tekanan darah tinggi ini berakibat fatal. Jadi maksudnya menyebabkan end organ damage, ya, kita sebut Mhm. sebagai atau kita sebut target organ damage. Jadi Mhm. maksudnya komplikasinya ke organ-organ ya. Mhm. Selalunya kalau kita melihat dari numeric number dia punya blood pressure, jadi sekitar dari dia punya tekanan darah, Mhm. kalau di atas 180 dan 100 diastolik ya, sistoliknya 180, diastoliknya 100, ini memang merupakan tanda-tanda bahwa orang ini sudah harus segera berjumpa dokter ya. Mhm. Meskipun pada saat itu mungkin beberapa orang belum ada gejalanya, tapi Mhm. kalau dengan sistolik 180 dan diastolik 100, ini sudah tanda-tanda bahwa dia harus segera mendapat pertolongan ya. Mhm. Ataupun dengan gejalanya atau mungkin mungkin darahnya belum sampai begitu tinggi, tetapi sudah menimbulkan gejala-gejala seperti severe headache, sakit kepala yang Berat. begitu Mhm. berat, ya, dengan leher yang begitu kaku, ya kadang pasien maaf dia berkata bahwa lehernya begitu kaku, dia nggak bisa bergerak sama sekali atau Mhm. sakit sekali, ya. Ya. Dan sakit dada yang begitu, keras seperti tanda-tanda ada sesuatu yang menekan di dadanya, Mhm. diikuti dengan, susah nafas. Ini merupakan tanda-tanda jantung komplikasinya, Mhm. ya. Nah, itu juga sudah harus segera berjumpa dokter. Mhm. Kadang-kadang kalau yang ongoing apa tuh stroke, dokter Edi, dia mulai merasa numbness gitu ya, apa tangannya tiba-tiba nggak Ya. seperti merasa sesuatu atau separuh badannya merasa tebal, orang Jawa bilang baal atau menyentuh sesuatu kok nggak berasa nih sensasinya tuh berkurang itu, mati rasa gitu ya dokter Edi ya? Ya, itu juga satu tanda-tanda stroke, berarti komplikasi ke brain, ke Mhm. otaknya, ya. Jadi Iya. dengan tanda-tanda itu juga merupakan tanda yang sangat harus diperhatikan pasien, ya. Mhm. Kadang-kadang juga ada sampai komplikasi ke mata ya dokter Edi. Apa sih yang terjadi, Nah, hipertensi, apa sih hubungannya sama gangguan penglihatan? itu juga merupakan salah satu gejala ya. Jadi kita sebut sebagai hipertensi, retinopati, ya. Mhm. Maksudnya yang efeknya itu di retinanya. Dan Mhm. kalau kita lihat itu pasien mungkin tiba-tiba merasakan vision-nya, penglihatannya jadi berkurang, tiba-tiba Mhm. kabur, ya, atau tiba-tiba sangat merasa tidak nyaman dengan penglihatannya. Mhm. Dan kita kalau clinical, kalau pasien datang jumpa kita, kita bisa detect dengan baik itu dengan cara fundoskopi. Mhm. Fundoskopi kita fundus, kita periksa matanya, Mhm. bisa kita lihat bahwa itu akan terjadi papil edema. Mhm. Iya. Jadi ini juga merupakan tanda, hypertension retinopathy, merupakan salah satu, end organ damage, merupakan salah satu bahwa organ-organ, vitalnya, organ-organ yang sudah terkomplikasi dari tekanan darahnya. Mhm. Oke, di grup WA angkatan kita ya, Dokter Edi tuh selalu memberikan saran-saran. Ini boleh nih kita selipin di sini tuh. Beliau Boleh. ini kemana-mana kalau makan siang bawa bawang putih. Bawang putihnya diapain? Mentah aja apa dibakar atau di oseng-oseng dulu atau dipanggang atau di apa tuh Dokter Edi? Ya, memang ini khasiat beberapa tanaman tradisional di Indonesia itu memang sangat bagus ya. Dan saya secara pribadi sangat menyukai ini ya. Mhm. Salah satu contohnya adalah bawang putih ya. Bawang Mhm. putih itu sangat bagus dan sudah banyak literatur bahkan di dunia Penelitiannya barat udah pun confirm ya? sudah confirm Mhm. sangat bagus untuk kardiovaskuler ya. Mhm. Jadi saya makannya secara mentah saja Mentah ya. aja. Jadi Mentah makannya pas makan maksudnya siang.
Ya, satu hari kita makan kalau boleh 2 kali ya, mungkin makan siang sama makan malam ya. Kita campur dengan makanan yang kita makan, jadi tidak terasa begitu pedas. Mhm, Ya. cukup 1 siung Jadi kita atau sampai 1 kilogram? boleh gitu. Tapi Nanti bagi bau saya mulut sih ya? Mhm. satu makanan itu 1 biji atau 1 siung untuk 1 kali makan siang dan Mhm. 1 siung untuk 1 kali makan malam gitu. Oke, Nah, jadi itu beda kah kalau misalnya, kalau di Indonesia sukanya makan pecel mungkin ada bumbu menggunakan bumbu itu juga, itu beda nggak sih kalau Dokter Edi yang ini bulet-bulet bener ini nih digigit gitu sama yang di dalam bumbu ingredient dari masakan, beda efeknya? Mungkin menurut saya begini, mungkin karena kalau yang satu langsung 1 biji yang kita makan ya, Mhm, jadi dia kadarnya masih utuh full ya, ya? masih utuh, masih full. Jadi kita makan, jadi dia tidak diluted, tidak jadi encer begitu. Mhm mhm. Kalau mungkin di bumbu yang pecel, tapi kan dia udah campur begitu banyak ramuan ya. Mhm. Ada kacangnya, ada mungkin ada Jadi buah-buahan persentasenya lainnya. udah minimal ya? Nah, jadi presentasinya mungkin agak berkurang ya gitu. Heeh. Oke, yang satu lagi adalah turmeric. Ah, Kurkuma, gitu ya? Apa ya? ya Apa ini turmeric atau kita sebut kunyit ya dalam kunyit? bahasa Yes. Indonesia itu. Heeh. Nah, itu juga salah satu tanaman tradisional yang sangat-sangat bermanfaat Ini ya. manfaatnya untuk apa ini Dan Dokter Edi? ini secara umum kita kenal sebagai anti-inflammation. Antiinflamasi, oke. Anti-inflammation itu kita ketahui bahwa basic patologi dari majority of the disease itu adalah inflamasi ya. Iya, iya, Kalau iya. kita sebut misalnya contohnya kita sakit gout. Ya. Itu gout sakit karena inflammation kan. Heeh. Inflammation dari uric acid, asam urat yang begitu banyak ya. Mhm. Jadi dia menginvasi sendi-sendi di dalam tubuh ya Mhm. kan. Mhm. Jadi inflamasi. Kemudian penyakit kronis lainnya juga rheumatoid arthritis ya, itu juga inflamasi ya. Iya. Kalau jadi Oke, ini sangat heeh. bagus sekali. Oke, kita break dulu lagu. Jadi udah ketemu belum tadi yang oh sudah. Ini Sudah ya? Dika sama Devita tadi tuh bingung, mereka tuh angkatan jauh di bawah kita jadi nggak kenal sama Sheila Majid sama antara Anyer dan Jakarta. Oke, 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 kita oke. nikmati dulu. Oke, masih bersama dengan saya Dr. Arlin dan Dr. Edi dari Singapura. Oke, kita lanjut pembicaraan tentang hipertensi ini tentang penggunaan obat-obatan Dr. Edi. Jadi kadang pasien saya itu suka salah tangkep bahwa tensi yang tinggi diobati, nanti kalau udah turun dia nggak minum obat itu Dr. Edi. Gimana tuh sarannya itu? Oh, oke, oke, oke. Ya, ini Ya. juga sama dengan di sini Oh ternyata. sama ya, sama-sama orang Melayu ya. Oke. Ya, jadi sebenarnya gini, sebelum kita bercakap tentang obat-obatan, saya mau mengatakan bahwa ternyata darah tinggi ini juga bisa kita obati secara alami. Oh ya, gimana tuh Banyak yang rahasianya? banyak bahan-bahan ataupun cara-cara yang bisa kita lakukan. Ya, jadi Mhm. satu misalnya orang yang obesitas itu kita turunkan berat badannya, ya. Dan Mhm. banyak studi atau penelitian yang sudah berhasil mengatakan bahwa dengan turunnya 1 kilogram berat badan, Ya. itu juga boleh menurunkan 1 milimeter tekanan darah. Mhm. Jadi kita bisa melihat bahwa dengan menurunkan berat badan sendiri juga salah satu cara yang bagus untuk menurunkan tekanan darah. Ya. Mhm. Kedua juga bagi yang kurang beraktivitas, kita sarankan dan kita nasihatkan supaya dia berolahraga. Mhm. Dengan olahraga yang teratur, satu hari sekitar 30 menit, kemudian setidaknya 5 kali dalam seminggu, jadi kira-kira 150 menit per minggu. Ini Mhm. juga penelitian juga mengatakan bahwa boleh menurunkan tekanan darah sekitar 4 sampai 6 milimeter. Jadi ini Oke. juga merupakan cara yang sangat bagus. Yang ketiga juga bagi yang merokok, kita juga nasihatkan supaya dia tidak merokok, ya. Dan kemudian baru kita lakukan dengan cara-cara lain. Saya sering mengatakan bahwa prinsip pengobatan darah tinggi ini bisa kita lakukan dengan mudah dan dengan murah sekali. Maksudnya murah sekali ini mungkin dengan cara-cara yang kita lakukan tidak perlu mengeluarkan biaya. Ya, selain Mhm. tadi cara-cara kita mengurangi berat badan, kita suruh beraktivitas olahraga, ya, kita suruh dia juga
mengurangi merokok, menghilangkan merokok. Kita juga bisa mengatakan bahwa makanan dari diet sehari-hari, contohnya diet sayur-sayuran. Ya, sayur-sayuran yang ternyata di Indonesia juga sangat banyak, sayur-sayuran terutama yang daun-daun berwarna hijau seperti sayur bayam, ya, sayur seleri, ya. Kemudian itu juga dari kacang-kacangan seperti pes atau dalam bahasa Indonesia tadi saya cek kacang polong, ya. Oke, heeh. Sayur kubis. Ini ternyata bagus sekali untuk mengurangi tekanan darah, Oh ya. gitu. Dari buah-buahan di Indonesia juga kita kaya akan apokat, ya, avokados, ya, Mhm. kemudian jeruk, ya. Kemudian kita juga ada berries, ya. Mungkin di Indonesia juga ada strawberry ya, mulai banyak kan ya. Udah banyak. Ini juga bisa menurunkan tekanan darah. Jadi ini secara alami ini bisa kita lakukan ya, dan ini juga sudah ada penelitian mengatakan bahwa setidaknya 4 sampai 5 milimeter merkuri itu tekanan darah bisa diturunkan dengan hanya secara alami, olahraga, menurunkan berat badan, makanan sayur-sayuran dan buah-buahan yang mengandung banyak gizi seperti mengandung banyak potasium yang bisa menurunkan tekanan darah. Mhm. Dan juga kita ketahui bahwa saya ingin selalu menyatakan bahwa semua orang juga harus merasa bahagia, Jadi mengurangi kelola rasa stres dengan baik keberatan. gitu ya. Nah, Heeh. betul, mengurangi stres. Karena dengan merasa dirinya bahagia, kehidupannya bahagia, mengurangi stres, ini tubuh mengeluarkan hormon-hormon seperti oksitosin Mhm. dan hormon endorfin Mhm. yang bisa mengurangi tekanan darah, mengurangi tekanan dari pembuluh darahnya sehingga tekanan darahnya berkurang. Nah, jadi kita mengetahui bahwa ini semua adalah sangat bagus. Barulah kalau ini semua tidak berhasil, kita beralih ke obat-obatan. Ya. Mhm. Dan kita ketahui bahwa ini hanya berlaku untuk tekanan darah Masih yang ringan ya. borderline, yang masih Mhm. ringan. Iya. Kalau tekanan darahnya sudah tinggi juga, kita mesti lakukan tadi yang step-step di atas Mhm. ditambah dengan obat-obatan. Ya. Iya, Dan jadi betul. yang tadi ya Dokter Ali katakan bahwa banyak pasien yang mengatakan bahwa tekanan darah sudah turun, Stop. dia tidak mau makan obat lagi. Nah, ini suatu konsep yang mungkin salah pengertian gitu ya. Iya, Justru salah dengan paham. makanan obat-obatan tekanan darahnya Jadi terkontrol. turun. Jadi kalau nggak makan otomatis naik lagi gitu ya. Ya naik lagi dan maaf nanti komplikasinya malah tidak bisa reversible lagi, tidak bisa balik ke normal, ya kan? Iya, jadi kita simpulkan ya tadi dari ada yang komplikasi. Jadi hipertensi itu kenapa disebut silent killer? Karena nggak banyak orang yang tahu kalau dirinya hipertensi sampai kadang-kadang terjadi komplikasi lebih dulu. Kemudian komplikasinya kemana aja? Bisa kemana-mana, ke otak, ke jantung, ke ginjal, ke organ-organ lain, ke mata, bisa menimbulkan kebutaan juga kalau yang udah sampai grade tinggi ya, dokter, grade 4 ya dokter Edi ya. Ya Heeh. betul sekali ya. Itu komplikasi kadang ada juga pasien sampai kita tangan di ruang hemodialisa, cuci darah atau transplantasi ginjal atau peritoneal dialisis, komplikasi ke ginjal yang itu. Kemudian obat-obatan. Tadi kesimpulannya adalah obat-obatan tetap diminum. Kalau yang masih dokter Edi sampaikan 130, 140 mungkin itu dengan gaya hidup lifestyle harus kita rubah pertama. Tapi kalau udah 200 lifestyle juga tetap, obat juga tetap, karena kalau cuma kita tadi yang dokter Edi sarankan tadi tensi mungkin masih tinggi tuh dokter Edi kalau kurang dibantu yang lain ya. Betul, kalau darah tingginya sudah begitu tinggi, Heeh. itu obat-obatan memang harus kita berikan. Jadi kesimpulannya untuk pencegahan tadi yang udah disampaikan dokter Edi, pertahankan berat badan ideal. Gimana dok cara taunya ini saya ideal apa enggak sih gitu? Pakai Jadi rumus yang mana? mungkin rumus yang paling Gampang ya? acceptable yang bisa diterima semua orang mungkin kita pakai dengan cara BMI ya. Ya. BMI kita ukur dengan berat badan, berapa tinggi badannya, Iya. dan kita kalau boleh BMI-nya jangan lebih dari 23 ya. 23 Aku itu masih kalau lebih di aku udah ya, usaha turun tapi aku masih lebih dari itu. tapi sepertinya pun nggak lebih banyak ini kalau saya lihat Iya, dari iya. sini ya. Aku udah turun 8 kilo loh. Oh bagus sekali itu. Iya, kemudian juga kelola stres dengan baik ya dokter Edi. Jadi jangan hidup di bawah stres. Tapi kalau pekerjaan memang bikin stres dan stres itu membuat lebih hidup, bagaimana sih yang bagus gitu loh?
Jadi begini, bagaimana kalau kita membuat bahwa kita merasa bahagia bekerja, Oh kita merasa ya, senang di tempat kerja kita. Jadi jadi kita harus happy. membuat suasana bahwa setiap pagi saya mau bekerja itu saya senang, saya bahagia. Jadi Mhm, semuanya akan lancar, pekerjaannya lancar, kemudian darah tingginya juga berkurang. Jadi mhm, how to make you feel good at work itu mhm, very important. Jadi sangat senang, ya sangat sangat bagus dalam buat kita juga kita nyaman bekerja, mhm, kesehatan juga terjaga. mhm. Kemudian ada lagi yang tentang batasi jumlah garam dalam makanan. Kalau kita melihat memang sekarang kecenderungannya itu ya, makan makanan orang lebih suka yang instan dan yang instan tuh mesti ada fatnya, garamnya tinggi, deep frying, digoreng. Dokter Edi mencermati perubahan gaya hidup masyarakat ini seperti apa kaitannya dengan hipertensi tadi? Ya, karena banyak makanan-makanan instan atau makanan-makanan yang mungkin kita kategori sebagai makanan enak itu kebanyakan itu sodium itu Mhm. begitu tinggi ya. Yap. Dengan sodium yang tinggi kan water retention, dia menarik air. Mhm. Menarik air, jadi secara umum tekanan darah juga otomatis jadi lebih tinggi. Lebih tinggi. Ya, jadi ini kita harus harus begitu concern dengan gaya hidup seperti ini. Mhm. Kemudian hindari minuman beralkohol. Kalau di Indonesia sih nggak terlalu banyak ya yang alkohol kecuali yang nakal gitu ya. Jadi Nah, heeh. Kalau bagus ini di Indonesia dengan suasana yang religius, yang mungkin kita tidak boleh minum alkohol dan ternyata alkohol ini juga bisa meningkatkan tekanan darah. Ya. kemudian yang untuk konsumsi makanan nih bagusnya makanan rendah lemak dan kaya serat seperti buah dan sayuran. Jadi memang dalam satu hari menu itu harus ada 2 poin itu ya Dokter Edi ya. Ya, jadi memang seperti tadi saya katakan sayur-sayurannya juga banyak, buah-buahannya ya. Mhm. Ini juga sudah sangat bagus, bergizi dan bisa mengurangi tekanan darah. Oke, kemudian yang susah kalau di Indonesia adalah kebiasaan merokok tuh Dokter Edi. Apalagi saya tinggal di Wonosobo. Ini kotanya dingin, diapit oleh 2 gunung Sindoro dan Sumbing. Eh, kalau diadakan penelitian mungkin untuk orang dewasa itu 60-70% mereka perokok. Hmm. Gitu deh. Jadi jadi memang merokok ini kita ketahui bahwa side effect-nya begitu banyak kan, bukan hanya Yes. untuk kardiovaskular, juga untuk tumor, Mhm. cancer, semua Mhm. juga stroke, itu Mhm. semua sudah ada penelitian. Nah, memang agak suatu dilema karena negara kita terkenal dengan rokoknya yang penyumbang pajak yang besar gitu Iya, mungkin. konsumtif untuk rokok. Bahkan Ya, jadi bahkan di sini Dokter Edi dulu satu bungkus rokok itu mungkin cuma 8.000, 10.000. Sekarang udah naik 25-30, bener ya Dika ya? 25-30 ribu ya. Ya. Eh, bahkan untuk kalau saya bilang daripada beli itu mendingan beli sate, beli tongseng yang lebih lebih ada zat gizinya daripada rokok gitu. Harganya sudah buat mahal tapi tetap mereka mencari rokok. benar sekali itu Dokter Alin Iya, ya. Memang bagi salah satu cara mungkin dinaikkan harganya. Kalau saya boleh beritahu di Singapura itu satu bungkus rokok itu 100.000. sekitar 15 sampai 20 dolar. Hah, 15 itu sudah 150.000 tuh satu kapok bungkus. Nah, jadi orang berpikir dua kali untuk dengan merokok ya. 15 sampai 20 dolar sebenarnya dia sudah boleh makan untuk 3 kali dalam satu hari. Jadi boleh Jadi dikata angka merokok di sana rendah sekali. pemerintah memang melakukan segala daya upaya untuk mencegah. Mhm. Jadi salah satu cara rokoknya dibuat mahal. Aku setuju banget itu. Jadi kalau bisa mahal. Jadi hanya orang kaya yang merokok ya. Dan orang kaya banyak yang nggak ngerokok. Orang kaya adanya menjual rokok, gitu ya. Bahkan yang punya pabrik gudang garam Jarum mereka nggak ngerokok loh, tapi mereka menikmati hasil rokok. Nah, ini Iya. memang yang harus kita perhatikan dengan baik. Oke Dokter Edi, kita udah sampai di segmen terakhir ya. Saya mau Dokter Edi kasih closing statement tentang hipertensi ini, pencegahannya dan apa yang harus dilakukan. Silakan Dokter Edi. Jadi darah tinggi ini sebenarnya pencegahannya itu mudah ya. Mm-mm. Jadi saya juga berharap semua masyarakat memahami bahwa darah tinggi ini adalah suatu keadaan yang sangat berbahaya dan dengan mudah boleh kita cegah. Satu cara dengan olahraga, dengan kita mengurangi berat badan kita, ya. Mhm. Makanannya kita jaga, kita makan banyak sayur-sayuran, buah-buahan yang banyak sekali boleh didapat di Indonesia dan harganya murah.
Mm-mm. dan juga kita mengurangi garam. Jadi saya mau masyarakat juga mengerti, memahami bahwa uh, menjadi sehat itu mudah dan murah, ya, mudah dan murah. Jadi semua orang boleh dan bisa menjadi sehat dan tidak perlu mengeluarkan biaya yang besar. Mm-mm. Oke Dan deh. mulailah kita kaya sekali dengan uh, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, dan semoga kita bisa memanfaatkan ini semua. Hmm. Oke, makasih banget waktunya Dokter Edi. Ini sudah your lunch time ya sekarang ya. Oke, di Singapura itu waktunya adalah sama dengan waktu Indonesia Tengah ya. Ya betul, Jadi waktu kita Indonesia berjarak Tengah. 1 jam, tapi dia sebenarnya lebih timur dari lebih barat daripada Wonosobo. Saya pakainya waktu Indonesia Barat. Oke, makasih banget waktunya Dokter Edi udah sharing Sama-sama. dengan kita. Mungkin next time kalau ke Indonesia ke Yogyakarta kita bikin live di studio. Kalau mau tapi ya, tapi Boleh, jaraknya lumayan tuh Yogyakarta Wonosobo 3 jam. Nanti Dokter Novi bisa arrange mungkin sekalian jalan-jalan ke Dieng. betul. Ya, mungkin nanti kita undang juga teman-teman yang lain ya nih Dokter Rudi, mungkin Dokter Ari Krusari juga nanti bisa share nanti kalau misalnya ada waktu, ada kesempatan, ada Boleh. umur, ada kesehatan ya. Makasih banget pokoknya dan dengan ada Dokter Edi ini karena beliau ini udah lama di luar negeri, jadi ingin memberikan sumbangsih untuk masyarakat Indonesia biar bisa ditonton di YouTube. Jadi nanti kita share hasil YouTube-nya mungkin 1 hari kemudian besok, insya Allah ya, Boleh. insya Allah ya sudah jadi. Oke, Mudah-mudahan, ya mudah-mudahan masyarakat boleh mencerna tadi apa yang saya katakan. ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi semuanya. Amin, makasih banget. Oke, masih ada lagu nih titipan dari teman-teman ini ada Tak Seimbang dari Geisha and Iwan Fals featuring ya. Kemudian ada bunga terakhir dari Suryat Moko. Moko kamu lagi bete, lagi sedih ya. Siapa bunga terakhirmu Moko? Oke, kemudian ada lagi lagu apa Kerinduan dari Sheila Majid ya. Oke, habis ini silakan mendengarkan lagu dan Dokter Edi selamat beraktivitas lagi. Semoga sehat selalu. Sampai jumpa di Yogyakarta dan mungkin teman-teman yang akan reuni juga ke Singapura silakan ketemu Dokter Edi and the gang. Oke, saya tutup Terima dengan kasih. ya Sampai ketemu ya. wabillahi Bye. taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.